Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar. Adapun gemar hari ini terdapat di dalam Matius pasal yang 13 dari ayat 47 dan ayat-ayat selanjutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak Ibu, ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana ini harus kita tanggapi dengan serius karena ini berbicara mengenai akhir zaman, di mana Bapak Ibu di sana ditentukan apakah perjalanan hidup manusia itu menuju ke surga atau ke neraka. Ya, di sini diumpamakan pukat ya yang menangkap banyak ikan, dilabuhkan ke laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Di sini dikatakan setelah pukat itu penuh ya diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Ikan yang baik dikumpulkan dalam pasu, sedangkan ikan yang tidak baik itu mereka buang ya. Jadi kita bisa melihat siapa diri kita, keadaan kita sekarang ini bagaimana, itu bisa kita rasakan dan bisa kita lihat Bapak Ibu. Apakah keadaan kita itu mencerminkan kemuliaan Bapa atau justru menyakitkan hati Bapa? Di sini Bapak Ibu menggambarkan kepada kita, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa pada dasarnya seseorang, apakah dia masuk ke surga atau ke neraka itu sudah bisa dilihat sejak di bumi ini. Jadi di bumi ini sudah memperlihatkan keadaan seseorang itu apakah seperti ikan yang baik atau ikan yang tidak baik. Itu artinya Bapak Ibu, seseorang yang masuk ke surga itu bukan kebetulan ya, atau seseorang masuk ke neraka itu bukan sebuah kecelakaan, tetapi itu adalah sebuah pilihan ya. Jadi kalau kita memang mau masuk ke surga, maka kita harus meneladani hidup Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ya. Kita berpikir, berperasaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, ikan yang baik tentu adalah orang-orang yang senantiasa membawa dirinya di hadapan Tuhan untuk berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi di sini sudah sangat bisa menentukan Bapak Ibu. Ikan yang baik akan memberikan kesan dan pesan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi ikan yang tidak baik justru sebaliknya ya, hidupnya dalam keadaan hina. Maka di sini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus benar-benar mempersoalkan, memperkarakan tentang hal ini, tentang kebenaran firman Tuhan ini. Siapakah diri kita? Apakah kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah pikiran, perasaan hati kita, tubuh, jiwa, roh kita, benar-benar kita bawa di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Ini adalah satu keadaan yang benar-benar harus kita perjuangkan Bapak Ibu, di mana Tuhan Yesus sudah berjuang bagi kita untuk keselamatan kita. Sekarang tinggal respon kita. Apakah kita mau menjadi ikan yang baik, yaitu ikan yang bisa dinikmati Tuhan, yang bisa dinikmati oleh semua orang, ataukah ikan yang tidak baik, di mana ikan tersebut hanya menimbulkan satu kebusukan ya, menyakiti orang lain ya, tidak memberikan sesuatu yang indah di mata Tuhan, begitu juga di mata manusia. Mari Bapak Ibu kita melihat siapa diri kita. Apakah kita ini manusia surgawi atau sebaliknya. Biarlah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, bagi kita untuk hidup di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu, saya akan mengakhiri dengan satu pujian. Haleluya. Tuhan, berkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami senantiasa mawas diri, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan sekarang sampai selamanya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu Gemar, biarlah melalui Gemar ini kita semangat untuk mengikut Tuhan Yesus, haleluya, amin.